Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Simanjuntak, NIM 2892050101 dari Prodi Manajemen, kelas regular plus, dosen pengampu Bapak Darmawan MM, mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama ada pengertian dari laporan keuangan, yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Yang laporan keuangan dibagikan dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit hasil suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang menjadi ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama periode buku bersangkutan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan ini sangat dibutuhkan, yaitu untuk mencatat apa saja yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait laporan keuangan. Dan selanjutnya ada manfaat dari laporan keuangan. Ada 3 mungkin. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang bisa digunakan untuk sebagai acuan perencanaan bisnis perusahaan ke depan. Jadi dengan adanya laporan keuangan, suatu perusahaan bisa melihat dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan tersebut dan apakah suatu perusahaan baik atau tidak, dan itu pun yang bisa menjadikan acuan untuk merencanakan bisnis di waktu yang mendatang. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Jadi dalam pengambilan keputusan bisnis itu bisa juga untuk mengacu dari laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai data acuan investor untuk berinvestasi di perusahaan dan juga digunakan sebagai syarat pengajuan modal ke bank. Jadi laporan keuangan ini jika suatu perusahaan ingin mencari investor ataupun mencari modal ke bank, tentunya harus melampirkan atau melihatkan laporan keuangan dari si perusahaan itu apakah baik atau buruk, dan itu akan yang menjadi acuan dari investor apakah ia layak untuk berinvestasi ke dalam perusahaan ini ataupun tidak. Dan untuk bank, untuk pinjam ke bank, bisa menjadi acuan bank apakah berapa dana yang bisa diberikan untuk suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada fungsi laporan keuangan, hampir sama dengan yang tadi, yaitu investor dan analis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Jadi dengan melihat laporan keuangan bisa melihat bagaimana perkembangan suatu perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, laporan keuangan digunakan oleh investor, analisis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain itu,
keuntungan dan ataupun kerugian, laporan laba rugi juga untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini di laporan laba rugi, suatu perusahaan bisa melihat apakah ia mengalami laba, dan mengalami laba itu jika terjadi pendapatan lebih besar dibanding daripada beban. Dan apakah suatu perusahaan ini mengalami rugi yang terjadi jika pendapatan lebih kecil dibanding dengan beban. Akan hal itu, laporan laba rugi ini sangat penting dalam suatu perusahaan dalam laporan keuangan. Yang kedua ada laporan perubahan modal, adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan ataupun penurunan aktiva BESRI selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, pasti modal akan bertambah. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini macam namanya, laporan posisi keuangan atau neraca ataupun balance sheet, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Nah, di dalam laporan neraca ini kita bisa melihat informasi tentang aset perusahaan, kewajiban dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut. Selanjutnya ada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Di laporan arus kas ini, kita tentu sangat bisa melihat dan memprediksi bagaimana arus keuangan suatu perusahaan yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima ada pencatatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini atau disingkat dengan CALK merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukan hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan yang berskala besar ataupun perusahaan yang sudah terbuka, yang sudah publish. Tujuan dari pembuatan laporan ini ialah untuk memberikan penjelasan secara rinci tentang hal apa pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Nah, jadi catatan atas laporan keuangan ini mungkin bisa dibilang hasil dari laporan keuangan dari awal. Jadi di sini memberikan penjelasan yang lebih rinci akan hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Dengan kata lain, perusahaan harus
mempunyai komponen-komponen laporan keuangan yang dari awal tadi yang ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, dan sampai yang kelima catatan atas laporan keuangan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, Rija Pratama. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.